Halo sedulur online semua, kali ini Pak Imin mau cerita alur film Munculik Miyabi yang pernah heboh pada masanya. Cerita film dimulai ketika Miyabi mengundi sebuah undian yang berhadiah bertemu Miyabi di Jepang. Scene film berganti ketika Miyabi bangun tidur kemudian lanjut mandi wajib. Lalu dia membuka laptopnya dan menulis di blog pribadinya kalau dia ingin pergi liburan. Setelah itu dia pergi ke tempat kerjanya. Di tempat lain, bosnya mengecek data dan ternyata pemenang undian berasal dari Jakarta. Tak berselang lama Miyabi datang, kemudian bosnya menyuruh Miyabi untuk mengantarkan langsung undangan untuk para pemenang. Kemudian Miyabi pergi ke toko buku untuk membeli buku tentang Jakarta. Saat di toko buku, Miyabi bertemu dengan salah satu orang Indonesia. Setelah mendapat buku yang dicari, Miyabi pun pergi dan membaca buku tersebut. Lalu dilanjut dengan Miyabi sedang kemas-kemas bersiap-siap untuk pergi ke Jakarta. Tak berselang lama datanglah temannya yang menemaninya ke Jakarta. Karena buru-buru, Miyabi tak sengaja menjatuhkan paspornya. Menurut temannya, mereka harus segera berangkat karena sudah mepet waktunya. Tak berselang lama, taksi datang dan mereka menaikinya. Di perjalanan, Miyabi baru sadar kalau dia telah meninggalkan paspornya. Di belahan Jakarta, Kevin, Aan, dan Bimo sedang mengikuti perkuliahan. Saat dosennya mengajar, Kevin membayangkan dosennya wanita yang seksi. Saat dosennya mendekati Kevin, kemudian wajah Kevin disembur. Tiba-tiba dosennya berubah jadi bulldozer. Teman-temannya langsung menertawakan Kevin. Di kelas, Kevin punya musuh bebuyutan bernama Mike dan Edo. Karena kelas gaduh, Bu dosen pun marah pada semua mahasiswa. Tiba-tiba Jessica bertanya pada Kevin dan terlihat Kevin suka dengan Jessica. Sepulang kampus, Kevin mau menemui Jessica. Ternyata Jessica sedang disamperin Mike dan mereka adalah pasangan kekasih. Di parkiran, Mike dan Edo mencoret-coret mobil Kevin. Saat melihatnya, Kevin mau memukul Mike, tapi pukulannya yang lemah ditangkis Mike. Di sini Mike tidak suka dengan Kevin karena Kevin selalu saja memandangi Jessica. Dia juga bilang kalau Kevin tak akan mendapatkan cewek secantik Jessica. Aan membela Kevin. Dia bilang kalau Kevin akan mendapatkan wanita yang lebih cantik dari Jessica. Lalu Mike menantang mereka untuk membawa cewek cantik saat pestanya Jessica. Sementara itu, Jessica dan Erin melihat mobil Kevin yang kotor. Kemudian Mike menghampiri Jessica. Jessica sendiri tidak suka dengan tingkah Mike yang berlebihan mengerjai Kevin dan kawan-kawan. Saat Jessica dan Mike di dalam mobil dan berhenti di lampu merah, ada mas-mas yang membersihkan mobil Mike dan meminta sedikit uang, tapi diusir Mike. Melihat kelakuan Mike kayak gitu, Jessica pun meminta putus kepada Mike. Scene berpindah ke kamar Kevin. Di sana terlihat Kevin memiliki banyak sekali poster Miyabi. Kevin sendiri sedang menggambar cewek di komputernya, sementara Bimo pamer kalau dia punya koleksi foto Miyabi. Lalu mereka diskusi untuk mencari cewek untuk memenangkan tantangan Mike. Tapi Kevin merasa kalau mereka tidak akan bisa mencari cewek yang lebih cantik dari Jessica. Kemudian Bimo meminjam komputer Kevin untuk mengecek blog Miyabi. Di blognya Miyabi mereka melihat kalau Miyabi akan datang ke Jakarta. Dan menurut Bimo ini adalah blog khusus dan tidak semua orang tahu tentang blog ini. Bimo dan Aan pun punya ide untuk menjemput Miyabi di bandara. Tapi Kevin menolaknya karena dia sedang jaga rumah karena bokapnya sedang pergi ke Bandung selama 3 hari. Akhirnya Kevin pun ikut ke bandara karena dibujuk Bimo dan Aan. Tiba di bandara ternyata sudah banyak orang yang tahu kalau Miyabi akan datang. Lalu Aan berpikir kalau Miyabi akan lewat jalur khusus. Kemudian mereka mencari jalur tersebut. Tiba-tiba ada cewek yang mirip Miyabi dan orang-orang pun histeris. Mereka mengejar cewek itu hingga rusuhlah bandara. Kevin dan kawan-kawan punya inisiatif untuk mengamankan cewek tersebut. Dan Aan memungut paspor cewek tersebut dan ditaruh di saku jaketnya. Aan dan Bimo mengamankan cewek tersebut keluar bandara dan langsung dibawa masuk ke dalam mobil Kevin. Mobil Kevin pun melaju kencang pergi dari bandara. Saat dalam mobil, Bimo curiga kalau yang dibawanya bukanlah Miyabi yang asli. Dan setelah dibuka, ternyata benar cewek yang dibawa bukanlah Miyabi. Karena dikira diculik, cewek itu pun pergi keluar mobil dan lari. Saat sedang lari, Kevin dan kawan-kawan mengejar cewek tersebut. Setelah Kevin berhasil menangkap cewek tersebut, mereka pun bincang-bincang. Cewek tersebut memeriksa tasnya dan bilang kalau paspornya hilang. Saat itu, Aan pura-pura tidak tahu tentang paspornya. Kemudian mereka berencana membawa cewek tersebut ke kedutaan Jepang. Tiba di kedutaan Jepang, hanya cewek tersebut yang diperbolehkan masuk. Lalu Kevin dan kawan-kawan mau pergi meninggalkan cewek tersebut karena dirasa sudah aman.
Tak berselang lama, satpam memanggil mereka. Pegawai kedutaan mengatakan kalau cewek ini bukan dari Jepang, melainkan dari Cina. Cewek itu pun bilang kalau namanya Miyaobi bukan Miyabi. Kemudian mereka membawa Miyaobi ke kedutaan Cina untuk membuat paspor. Namun paspor baru selesai dalam waktu 3 hari. Bimo dan Aan mengusulkan untuk membawa Miyaobi ke rumah Kevin. Setelah sampai rumah Kevin, Miyaobi ingin pergi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Miyaobi melihat bathtub, kemudian dia pun mandi wajib. Di belahan Jepang, Miyaobi dan temannya sudah ketinggalan pesawat dan baru 2 hari lagi akan ada penerbangan ke Jakarta. Balik lagi ke rumah Kevin, Miyaobi mau berenang dan Bimo dan kawan-kawan pun mengintip Miyaobi yang mau berenang. Saat sedang ngintip, tiba-tiba Jessica dan Erin datang ke rumah Kevin. Dan kebetulan Kevin sendiri yang membukakan pintunya. Kevin terkejut dengan kedatangan Jessica dan Erin. Kemudian Kevin masuk lagi ke dalam rumah dan meminta Bimo untuk mengamankan Miyaobi agar tidak keluar-keluar. Bimo akan memijat Miyaobi agar dia betah tak keluar dari area kolam renang. Kevin keluar lagi untuk menemui Jessica. Jessica mengatakan kalau dia mau meminjam komputernya untuk mengirim email undangan pesta, karena internet di rumahnya sedang ada masalah. Sebelum masuk kamar, Kevin menyuruh Jessica dan Erin untuk menunggu di keluar kamar, karena Kevin akan menyingkirkan poster-poster Miyabi terlebih dahulu. Karena tak sabar, Erin mendorong Jessica untuk masuk ke dalam kamar Kevin. Beruntung Kevin sudah beres membersihkan poster Miyabi dari dinding kamarnya. Karena merasa aneh dengan tingkah Kevin, Erin memutuskan untuk menunggu Jessica di luar kamar. Selesai mengirim email, Jessica melihat editan foto yang mirip dirinya. Jessica pun meminta foto tersebut untuk digunakan sebagai foto profil. Kemudian Jessica bilang kalau dia tidak pernah dibuatkan gambar seperti ini. Kebanyakan cowok yang mendekatinya menggunakan harta, tapi menurut Jessica perhatian kecil kayak gitu lebih dia sukai. Ah, masa sih Jess? Saat berhadapan muka dengan Jessica, Kevin berpikir kalau mereka akan berciuman. Nyatanya Jessica mengambil selotip yang menempel di rambut Kevin. Sementara itu di luar kamar, Erin sedang menggoda Aan. Erin bilang kalau cowok-cowok sering mendownload video vocab dan Erin bilang kalau dia juga ingin menontonnya. Di dalam kamar karena kesandung, Kevin jatuh dan kacamatanya terlepas. Jessica yang melihat Kevin tanpa kacamata bilang kalau Kevin itu lucu. Dan Jessica juga mengajak Kevin untuk nonton bioskop. Dengan senang hati, Kevin langsung menerima tawaran Jessica. Setelah itu Jessica pamit pulang karena urusannya sudah selesai. Tiba di rumah, Jessica masih senyum-senyum mikirin Kevin. Jessica bilang pada Erin kalau dia akan mengajak Kevin untuk nonton bareng. Mengetahuinya, Erin pun tidak mau ikut nonton bareng. Malam harinya, Kevin datang bersama Aan, Bimo, dan Miyaobi. Kevin dapat telepon dari Jessica kalau mereka akan nonton berdua saja. Lalu Kevin memberikan uang pada Miyaobi untuk bermain game. Aan dan Bimo membawa Miyaobi ke time zone. Saat Miyaobi bermain game, tiba-tiba dia diusir seorang bertubuh besar. Di dalam bioskop, Kevin yang sedang nonton tiba-tiba nembak Jessica menggunakan bahasa Jepang. Namun Jessica tak tahu arti dari ucapan Kevin. Lalu Kevin bertanya pada Jessica kriteria cowok yang pantas untuk Jessica. Pertanyaan Kevin belum dijawab. Tiba-tiba Miyaobi masuk ke dalam bioskop untuk mencari Kevin. Kevin coba menghindar, namun ketahuan juga di mana Kevin sedang duduk. Seketika itu juga Miyaobi memeluk Kevin. Kejadian itu membuat Jessica sakit hati dan bilang kalau Kevin sama aja seperti yang lain alias pucok boy. Kevin yang mau menjelaskan tak diberi kesempatan oleh Jessica. Saat pulang dari bioskop, Jessica menangis di sebuah taman. Lalu Jessica menelpon Erin untuk menemuinya. Tak berselang lama, Erin dan Jessica ketemuan di sebuah kafe. Erin pun marah karena Kevin sudah membuat Jessica menangis. Keesokan harinya, Erin melabrak rumah Kevin. Tapi yang membukakan pintunya adalah Aan. Kemudian Erin menggoda Aan lagi. Kevin pun keluar, kemudian dia mengacak-acak rambut Kevin. Erin minta penjelasan siapa itu sebenarnya Miyaobi. Dan Erin juga bilang agar Kevin tak mendekati Jessica lagi. Kevin ingin meminta maaf pada Jessica dan mendatangi rumahnya sambil membawa buket bunga. Namun saat mau mengetok pintu, tiba-tiba Mike datang dan merebut buket bunga yang dibawa Kevin. Kemudian Mike mengusir Kevin dan mengingatkan lagi taruhan mereka. Lalu Mike mengetok pintu, kemudian Jessica keluar dan memberikan buket kepada Jessica. Seolah-olah buket itu adalah buket dari Mike. Mike meminta maaf pada Jessica akan kelakuannya selama ini. Malam harinya, Aan Bimo siap-siap datang ke pestanya Jessica. Namun Kevin ogah untuk datang.
Saat sedang merayu Kevin, tak sengaja Aan menjatuhkan paspor Miyaobi yang ia sembunyikan. Di sini Kevin langsung marah pada Aan. Aan beralasan menyembunyikan paspor Miyaobi agar mereka bisa membawa cewek ke pesta Jessica dan memenangkan taruhan dengan Mike. Lalu Kevin mengembalikan password kepada Miyaobi. Lalu Aan pergi sendiri ke pesta Jessica karena dia tidak ingin jadi loser. Di tempat pesta, Mike dan Edo menyeleksi siapa saja yang boleh masuk ke dalam pesta. Di tempat lain, Erin mengajak Jessica untuk segera bergabung berpesta. Erin melihat bunga di meja dan melihat pesan yang ada dalam buket. Dan Erin tahu kalau bunga itu dari Kevin. Di rumah, Kevin sedang memandangi foto lukisan Jessica dan dia sadar apa yang harus dia lakukan, yaitu Kevin harus mengejar dan mendapatkan Jessica. Di tempat pesta, Aan datang dan Mike bertanya mana cewek yang dia janjikan kemarin. Karena tak membawa cewek, Edo mau mengusir namun dicegah Mike. Karena Mike punya ide untuk mengerjai Aan. Mike membawa Aan ke dalam ruang pesta, yang kemudian mencekokinya dengan mimik jahat. Erin yang melihat Aan sedang dikerjai melapor pada Jessica. Saat melihatnya, Jessica lalu mengambil mimik jahat tersebut dan memarahi Mike dan Edo. Saat mau masuk ke ruang pesta, Kevin dikasih tahu temannya yang lain kalau Aan sedang dikerjai di dalam. Di dalam pesta yang sedang ribut, Mike mendorong Jessica. Bak pahlawan, Kevin menolong Jessica. Kemudian Kevin menonjok muka Mike dan Mike pun tersungkur terjatuh. Saat itu Aan sedang ingin muntah dan Aan pun muntah tepat di muka Mike. Meski begitu, Mike tetap merasa kalau Kevin kalah taruhan karena Kevin tidak bisa membawa cewek yang cantik. Tak berselang lama, Miyaobi datang bersama gerombolannya yang entah dari mana dia mendapatkannya. Dan itu berarti Kevin dan kawan-kawan menang taruhan karena berhasil membawa cewek-cewek cantik. Seusai pesta, Kevin bilang pada Jessica kalau tujuannya datang adalah untuk minta maaf. Dan Jessica sendiri sudah memaafkannya dan dia sudah tahu siapa sebenarnya Miyaobi karena sudah dikasih tahu oleh Erin. Jessica pun mengajak Kevin untuk nonton film yang kemarin karena belum selesai. Ketika akan berciuman, tiba-tiba Erin datang membawa Aan. Setelah itu Kevin bermaafan dengan Aan. Keesokan harinya, Kevin ngobrol dengan Jessica di rumah. Lalu Jessica bertanya menggunakan bahasa Jepang, kemudian diartikan oleh Kevin dan seketika Jessica mencium Kevin. Mereka pun resmi pacaran. Ternyata saat Kevin nembak Jessica pakai bahasa Jepang di bioskop, Jessica sebenarnya tahu artinya, cuma dia pura-pura nggak tahu aja. Kemudian mereka berciuman lagi untuk kedua kalinya. Saat di apartemen milik Bimo, Kevin dan Aan sedang main game. Tiba-tiba ada yang datang dan itu adalah Miyabi yang orisinil. Bimo yang tak sadar siapa yang datang tak menggubris Miyabi yang asli. Setelah masuk lagi ke dalam rumah, barulah dia sadar kalau yang datang adalah Miyabi yang orisinil. Kemudian Bimo mengejarnya dan ternyata sudah hilang si Miyabi ini. Kevin membaca isi surat itu dan dia tahu kalau mereka bertiga pemenang untuk bertemu Miyabi di Jepang dan film pun selesai.